Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pelajaran 8 tentang pelestarian sumber daya alam. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 8 halaman 173 sampai 182. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berarti sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus karena selalu diupayakan pelestariannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdiri atas tumbuhan, hewan, udara, tanah, dan air. Namun, sumber daya alam akan habis jika digunakan tidak bijak. 1. Pelestarian tumbuhan. Tumbuhan sangat penting bagi manusia. Tumbuhan dapat dilestarikan dengan cara mengganti tumbuhan yang telah ada dengan tumbuhan yang baru yang lebih mudah sehingga keturunannya berlanjut. A. Pembaharuan hasil hutan. Pembaharuan hasil hutan dapat dilakukan dengan cara 1. Mencegah penebangan hutan liar. 2. Mencegah peladangan berpindah. 3. Mencegah kebakaran hutan. Dan keempat, mengadakan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. B. Pembaharuan hasil pertanian dan perkebunan. Pembaharuan hasil perkebunan dan pertanian dapat dilakukan dengan cara 1. Penghijauan di lahan pertanian yang gundul. 2. Menyiram tanaman dengan teratur pada musim kemarau. 3. Pemberantasan hama pengganggu. Dan keempat adalah sengkedan di lahan miring. 2. Pelestarian hewan. Usaha pembaharuan hasil perikanan dan peternakan dapat dilakukan dengan cara 1. Hewan ternak diberi makan teratur. 2. Hewan ternak diperiksa kesehatannya. Ketiga, membersihkan kandang dan lingkungannya secara berkala. Yang keempat, melakukan pembibitan ternak. Dan yang kelima, khusus untuk usaha perikanan, perlu menyediakan air yang cukup untuk menyediakan mikroba untuk makanannya. Usaha pembaharuan khusus kelautan, yang pertama, melakukan penghijauan di sekitar pantai. 2. Menjaga kelestarian terumbu karang. 3. Mencegah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun. 4. Mencegah pembuangan limbah pabrik dan zat kimia lainnya yang dapat mencemari laut. 3. Pelestarian tanah. Usaha pembaharuan tanah dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan pergiliran penanaman tumbuhan. 2. Melakukan pemupukan agar tetap subur. 3. Tidak mencemari tanah baik dengan zat kimia dan sampah-sampah yang tidak dapat terurai, misalnya plastik. Keempat, pelestarian air. Usaha pembaharuan air dapat dilakukan dengan cara 1. Membuat waduk atau bendungan untuk menampung air. 2. Tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal sehingga air masih dapat meresap tanah. 3. Mencegah terjadinya pencemaran air. Bagian B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Itu sebabnya jumlahnya akan terus berkurang karena selalu diambil dan pada saatnya nanti akan habis. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 1. Batu bara. Batu bara sering disebut dengan batu arang karena berbentuk seperti arang dan warnanya hitam mengkilap. Batu bara terbentuk dari pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama berjuta-juta tahun lalu. Batu bara merupakan bahan bakar yang banyak digunakan pada lokomotif kuno, pabrik, dan rumah tangga. Tambang batu bara terletak di daerah Bukit Asam dan Ombilin, Sumatera, serta tepi Sungai Kutai, Kalimantan Timur. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan, misalnya bensin, solar, dan LPG untuk kompor.
Minyak bumi berasal dari jasad renik, laut, dan hewan yang tertimbun lumpur berjuta-juta tahun yang lalu. Jasad renik dan hewan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun berubah menjadi lumpur yang mengandung minyak bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang ketiga adalah berbagai jenis logam. Yang pertama, aluminium merupakan logam ringan yang berwarna keperakan, digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga. Yang kedua, besi. Besi merupakan logam terbanyak kedua yang ada di kerak bumi. Besi banyak digunakan untuk membuat baja, pembuatan tiang, dan alat pertukangan. 3. Tembaga. Tembaga merupakan logam penghantar arus listrik dan panas yang baik. Digunakan untuk membuat kabel listrik, peralatan memasak, dan kabel telepon. Keempat, nikel merupakan logam yang tahan karat, digunakan untuk melapisi logam lain agar tidak mudah berkarat. Yang kelima, emas, perak, dan platina merupakan logam yang mahal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Bagian C, upaya pelestarian sumber daya alam. Untuk melestarikan sumber daya alam, kita dapat melakukan 1. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. 2. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, membuat terasering pada pertanian di atas gunung. Nah, demikianlah penjelasan Bunda untuk mata pelajaran IPA pelajaran 8. Mudah-mudahan mudah kalian pahami. Tugas kalian adalah kerjakan soal pilihan ganda halaman 187 sampai 188 nomor 1 sampai 15. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.